Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Mengingat kembali tentang kelangkaan, bahwasanya kelangkaan merupakan persoalan ekonomi, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Adapun penyebab kelangkaan yang pertama yaitu perbedaan letak geografis, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Antara daerah yang satu dengan daerah lainnya memiliki sumber daya alam yang berbeda. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang. Jumlah penduduk lebih banyak dibanding barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan produksi barang. Kemampuan produksi barang masih terbatas, sehingga orang harus membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab selanjutnya, perkembangan teknologi yang tidak merata atau tidak sama. Semakin tinggi perkembangan teknologi, maka masalah kelangkaan akan dapat diatasi. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kebutuhan hidup terpenuhi. Kelangkaan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa, di mana penawaran terhadap barang akan melimpah di daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran akan menyebabkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan barang, maka diperlukan distribusi barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain, yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi, membentuk terciptanya harga barang yang stabil, dan produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk atau produk. Peran pasar bagi perekonomian nasional. Ada beberapa. Yang pertama, peranan bagi produsen. Peran pasar bagi produsen yaitu sebagai tempat menawarkan hasil produksi, tempat penjualan, tempat promosi, dan tempat mengembangkan usahanya. Peranan bagi konsumen. Pasar akan mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkannya. Peranan bagi pembangunan. Pasar akan mendorong pembangunan daerah serta menambah pendapatan daerah. Sedangkan peranan bagi sumber daya manusia yaitu pasar mampu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya untuk mengatasi kelangkaan, maka daerah yang kelebihan barang akan melakukan penawaran ataupun menjual barang hasil produksinya ke daerah yang kekurangan barang tersebut. Contohnya, orang pesisir yang biasanya menjadi nelayan akan menjual ikan ke orang-orang di daerah dataran tinggi atau pegunungan yang sedikit menghasilkan ikan atau bahkan tidak ada ikan di daerah pegunungan, karena di sana banyak menghasilkan sayuran.
Sedangkan daerah yang kekurangan barang akan melakukan permintaan atau membeli barang dari daerah yang kelebihan barang. Contohnya, orang pesisir akan membeli sayuran dari orang-orang di daerah pegunungan yang banyak menghasilkan sayuran. Sehingga dengan adanya permintaan dan penawaran, masalah kelangkaan dapat diatasi dan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan atau kemakmuran, di mana kemakmuran adalah ketika sebagian besar kebutuhan manusia terpenuhi. Selanjutnya, dari interaksi antar orang perorangan yang melakukan permintaan maupun penawaran dari berbagai daerah, maka akan tercipta persatuan bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku semuanya paham. Selamat belajar. Semoga selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.